Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B mata kuliah biokimia yang beranggotakan saya Sunda Safifa dengan ujung NIM 064 dan teman-teman saya. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 14. Saya Nasa Nabila dengan ujung NIM 020. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sequencing. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi sequencing dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, sequencing DNA adalah teknik untuk menentukan urutan basa nukleotida, adenin, timin, guanin, dan sitosin dalam suatu molekul DNA. Metode yang umum digunakan adalah metode Sanger, yang bekerja dengan prinsip penghentian sintesis DNA dengan menggunakan dideoksinukleotida atau DDNTP. Proses ini menghasilkan fragmen DNA dengan panjang berbeda yang kemudian dibaca untuk mengetahui urutan basa. Hasil sequencing berupa urutan basa yang dapat dianalisis lebih lanjut. Salah satu analisis yang dilakukan adalah analisis homologi, yaitu membandingkan sequence DNA atau protein dengan database seperti GenBank menggunakan BLAST untuk mengetahui tingkat kesamaan, hubungan kekerabatan, dan fungsi gen. Bahan dan sampel. Prosedur proyek. Dalam menentukan urutan DNA, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu metode Maxham-Gilbert, metode Sanger, sequencing otomatis, dan sequencing genom. Metode-metode ini dikenal sebagai teknik sequencing DNA yang digunakan untuk mengetahui urutan basa nukleotida. Yang pertama itu adalah sequencing DNA Maxham-Gilbert, di mana metode ini menggunakan reaksi kimia untuk memotong DNA pada basa tertentu. Beberapa bahan kimia yang digunakan antara lain adalah dimetil sulfat, yang akan menyerang guanin, natrium hidroksida akan menyerang adenin, asam fosfat akan menyerang guanin dan adenin, serta hidrazin yang menyerang sitosin dan juga timin. DNA kemudian dipanaskan dengan piperidin sehingga terjadi pemutusan rantai pada posisi tertentu dan menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang berbeda. Fragmen tersebut dipisahkan menggunakan elektroforesis gel untuk menentukan urutan basanya. Namun, metode ini memiliki kelemahan seperti penggunaan bahan kimia yang berbahaya, prosedur yang rumit, serta hasil yang relatif pendek, sehingga saat ini jarang digunakan. Pada gambar di sebelah, yaitu pada gambar 117, G, A, R, Y, dan C ini mewakili reaksi kimia spesifik yang mengidentifikasikan relatif posisi basa guanin, adenin, purin, pirimidin, dan juga sitosin. Nah, dalam contoh ini, fragmen ini diberi label pada ujung 5 aksen, membaca dari bawah ke atas scale dengan pola pita sesuai dengan urutan 5 aksen ke 3 aksen, yaitu G, G, T, A, C, G, C, C, T, G, A, 3 aksen. Sequencing yang kedua itu adalah DNA Sanger, di mana metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan. Prinsipnya adalah sintesis DNA oleh enzim DNA polimerase dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Dalam prosesnya digunakan primer, DNTP, dan DDNTP. DDNTP ini berfungsi sebagai penghenti rantai karena tidak memiliki gugus 3 aksen OH. Ketika DDNTP tereksplorasi, sintesis DNA-nya akan berhenti sehingga terbentuk fragmen dengan panjang yang berbeda. Fragmen tersebut kemudian dipisahkan menggunakan elektroforesis, di mana fragmen yang lebih panjang atau yang lebih kecil itu akan menunjukkan basa yang lebih dekat dengan ujung 5 aksen. Dari hasil ini dapat ditentukan urutan DNA-nya. Yang ketiga adalah sequencing DNA otomatis. Pada metode ini, proses pemisahan, pembacaan, dan analisis dilakukan secara otomatis menggunakan alat sequencing. Nah, fragmen DNA ini diberi label fluoresen sehingga dapat dideteksi oleh alat dan ditampilkan dalam bentuk kromatograf. Setiap warna menunjukkan jenis basa tertentu. Fragmen yang lebih kecil menunjukkan posisi basa yang lebih dekat dengan primer, sehingga urutan DNA-nya dapat dibaca dengan lebih cepat dan akurat tanpa menggunakan radioaktivitas. Ini adalah contoh dari sequencing otomatis, di mana pada gambar tersebut 4 warna menunjukkan kerabat posisi basa dalam fragmen DNA. Setiap garis vertikal 4 warna sesuai dengan reaksi urutan yang berbeda. Fragmen yang lebih kecil itu lebih dekat ke arah katoda, mengidentifikasi basa yang lebih dekat ke primer atau 5 aksen dengan ujung urutan informasi.
Yang terakhir itu adalah sequencing genom, di mana metode ini digunakan untuk menentukan urutan DNA dalam skala besar, seperti keseluruhan genom. Proses dilakukan dengan strategi tertentu menggunakan primer yang menempel pada DNA template untuk memulai sintesis. Metode ini tentunya membutuhkan perancangan primer yang spesifik, sehingga dia itu memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar, tetapi sangat penting dalam penelitian genomik. Selanjutnya itu adalah teknik melakukan analisis homologi tingkat DNA dan protein pada gen bank, di mana analisis homologi pada tingkat DNA dan protein merupakan salah satu tahap penting setelah proses sequencing yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesamaan antara suatu sequence dengan sequence yang lainnya yang telah diketahui sebelumnya. Dari kesamaan tersebut dapat diperkirakan fungsi gen, hubungan kekerabatan antara organisme, serta peran biologis dari gen ataupun protein tersebut. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan urutan DNA atau asam amino protein menggunakan database yang tersedia secara online. Salah satunya adalah di GenBank yang dikelola oleh NCBI. Selanjutnya itu, dalam praktiknya, teknik analisis homologi dilakukan menggunakan program BLANS, di mana program ini bekerja dengan cara mencocokkan sequence yang kita miliki dengan jutaan data sequence lain yang tersimpan dalam database. Proses ini memungkinkan kita untuk menemukan sequence yang paling mirip serta mengetahui informasi biologis yang berkaitan. Langkah-langkah analisis homologi secara umum itu adalah 4. Yang pertama itu adalah menyiapkan data sequence DNA atau protein hasil sequencing. Yang kedua, membuka situs NCBI dan memiliki fitur BLANS. Nah, untuk menentukan jenis analisis itu ada 2. Yang pertama itu adalah BLANS dengan N untuk membandingkan DNA dengan DNA. Lalu yang kedua itu adalah BLANS dengan P untuk membandingkan protein dengan protein. Yang ketiga itu adalah memasukkan sequence ke dalam kolom pencarian. Yang keempat itu menjalankan analisis dalam menunggu hasilnya. Setelah analisis selesai, akan diperoleh hasil yang perlu dipahami dan diinterpretasikan. Hal tersebut biasanya berupa beberapa parameter penting, seperti nilai identity dan menunjukkan persentase kesamaan antara dua sequence. Semakin tinggi nilai identifikasinya, maka semakin mirip kedua sequence tersebut. Selain itu, dapat dinilai E-value-nya yang menunjukkan kemungkinan kecocokan terjadi secara kebetulan. Semakin kecil nilai E-value-nya, maka hasil tersebut semakin signifikan. Hasil juga menampilkan alignment, yaitu susunan perbandingan dua sequence yang menunjukkan bagian-bagian yang sama maupun yang berbeda. Pada tingkat protein, analisis homologi dilakukan dengan membandingkan urutan asam amino yang biasanya lebih konservatif dibandingkan DNA. Nah, hal ini berarti bahwa meskipun urutan DNA berbeda, protein yang dihasilkan bisa saja masih memiliki kesamaan fungsi. Oleh karena itu, analisis pada tingkat protein sering digunakan untuk memperkuat hasil analisis DNA-nya. Sequencing DNA dilakukan untuk menentukan urutan basa nukleotida menggunakan metode seperti Maxent-Gilbert dan Sanger. Dengan metode Sanger yang lebih sering digunakan, proses ini menghasilkan fragmen DNA yang kemudian dibaca untuk mengetahui urutan basanya. Hasil sequencing tersebut selanjutnya digunakan dalam analisis homologi untuk membandingkan kesamaan dengan sequence lainnya. Analisis dilakukan menggunakan BLANS melalui NCBI yang terhubung pada GenBank untuk menentukan fungsi dan hubungan kekerabatan gen. Kesimpulan, sequencing DNA merupakan teknik utama dalam biologi molekuler yang digunakan untuk menentukan urutan basa nukleotida secara akurat. Metode yang paling umum itu adalah dengan menggunakan metode Sanger karena dia lebih sederhana dan memberikan hasil yang lebih jelas yang dapat dibaca dalam bentuk kromatograf. Melalui sequencing, informasi genetik suatu organisme dapat diketahui dan menjadi dasar dalam berbagai penelitian. Hasil sequencing tersebut kemudian dapat dianalisis lebih lanjut melalui analisis homologi untuk mengetahui kesamaan, fungsi gen, dan hubungan kekerabatan antar organisme. Proses ini tentunya didukung oleh teknologi seperti BLANS yang terhubung dengan GenBank melalui NCBI, sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi